Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Mobile Teknologi. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial Coordinator 4, membuat sebuah company profile. Nah, video kali ini adalah video ke-15, yaitu tentang bagaimana cara custom view atau merubah tampilan default dari Meetout berdasarkan template kita, template SBAdmin. Nah, sebelumnya pada pertemuan ke-14 atau video ke-14 kita telah menginstal Meetout Coordinator 4, sebuah package untuk membuat autentikasi. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe, kemudian aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Nah, ini ya teman-teman project kita tadi, ini di halaman login. Silakan jalankan PHP parser, kemudian /login rootnya. Nah, ini adalah halaman login atau view login default dari Meetout. Nah, kita akan merubah tampilannya berdasarkan template kita. Nah, ini template kemarin. Untuk link template-nya sudah saya berikan ya teman-teman di video sebelumnya. Silakan teman-teman cek deskripsi, di download, kemudian dibuka. Nah, di sini klik halaman pages, kemudian autentikasi dan login. Nah, nanti kita akan ubah view-nya menjadi seperti berikut untuk halaman login. Oke, silakan dibuka dulu text editornya. Sini saya menggunakan Visual Studio Code. Untuk itu kita harus membuat sebuah folder baru di view. Di sini buat folder baru, misal out. Kemudian berikan di sini file template.php. Nah, ini template khusus untuk autentikasinya. Kemudian kita custom dulu halaman login. Nah, di sini login.php. Kemudian kita buka vendor. Nah, di vendor, di folder Meetout, dalam folder src, sini buka folder config out. Nah, di dalam out.php, nah di sini scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat route-nya. Ini route login. Jika ingin mengubah route-nya nanti, di sini bisa teman-teman tambahkan misal admin strip login. Ini kalau di refresh dia error. Nah, di sini harus ditambahkan admin strip login. Nah, tapi di sini kita harus berubah, ada perubahan lagi di bagian route-nya, tapi itu nanti saja. Kita belajar bagaimana cara mengubah view-nya dulu. Oke, nah di sini ada view-nya. Ini view login, katanya di dalam folder Meetout views login. Nah, di sini ini login defaultnya. Di sini kita komentari dulu. Kita komentari, kemudian kita salin, kita arahkan ke dalam app views login. Scroll ke atas. Nah, di sini app views out login. Nah, jadi ini mengarah ke sini. Coba di sini kita berikan dulu H1 login page misal. Dan di sini refresh. Nah, dia ngeload atau memanggil halaman login yang ada di out. Jadi kita akan melakukan perubahan di sini. Oke, teman-teman, untuk template-nya kita ambil dulu. Ini Ctrl U, Ctrl A, kemudian Ctrl C. Kita kopas semuanya di login.php yang ada di folder out. Oke, kita paste dan refresh di sini. Oke, sudah terpanggil. Cuman untuk resource-nya kita tambahkan di sini di JS. Tambahkan base URL ini slash base URL kita kalau tidak salah itu asset admin. Nah, di sini panggil asset admin. Kemudian ini kita kopas, kita paste di bagian resource CSS. Refresh. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Ini sudah muncul. Lalu saatnya kita pecah. Kita jadikan dinamis.
menggunakan teknik view layout seperti template kita kemarin jika teman-teman masih ingat. Nah, ini kita kopas, kita cut maksud saya. Ini kita cut, Ctrl X, pastekan di template. Ini ada di folder out. Kemudian kembali ke login. Nah, ini kita cut juga. Kemudian di template. Di sini kita render this render section content. Ini paste. Nah, jadi ini render halaman dinamis misal. Nah, jadi ini untuk render halamannya. Misal ini halaman login nanti. Di login kita tinggal extend this extend yang ada di folder out dan template. Oke. Dan kita tinggal tentukan ini section yang mana. Ini this section content. Kemudian kita kopas, kita pastekan di bawahnya. Ini end section. Gitu ya, huruf besarkan saja. Oke. Kita refresh. Tampilannya sama saja, cuman dia dinamis ya, teman-teman. Nah, di sini view-nya sudah dipecah. Login dan template. Oke. Setelah itu baru kita contoh untuk backend-nya, kode backend-nya yang di view. Coba kita lihat di login.php bawaannya. Nah, ini bawaannya teman-teman. Ini oke, tidak masalah. Coba kita save dulu. Nah, ini login defaultnya tadi. Sini sudah ada ya teman-teman logikanya. Nah, ini view-nya. Coba kita, ini untuk alert kalau tidak salah. Ini untuk alert. Coba kita kopas saja. Untuk ini di bawah card. Oke, paste. Berikan komentar. Ini alert message misal. Kemudian untuk actionnya, nah ini kita kopas. Kita kopas saja teman-teman. Nah, kita pastekan di sini. Ingat, ini yang bagian login yang ada dalam folder out itu custom. Dan login yang ada di folder mid out ini di bawahnya ya teman-teman. Jangan sampai tertukar nanti. Oke, coba kita refresh. Oke, tidak ada masalah. Coba kita ganti dulu tombolnya. Nah, ini tombolnya dia mengarah ke index.html dan memakai tag answer. Kita ganti menjadi button. Tipenya submit. Harapnya kita hapus. Oke, coba kita refresh. Login. Nah, ini dia sudah ada ya message ya. Alert yang tadi baru saja kita tambahkan. Tapi di sini ada index.php ya teman-teman. Index.php, dia kembali ke index.php katanya. Oke, itu nanti saja kita perbaiki. Ini login saja, karena tidak ada perubahan, tidak masalah itu. Lanjut lagi ke inputnya. Nah, ini ada email dan email atau username ya teman-teman. Coba ini kita kopas. Kita kopas. Nah, kita pastekan sini. Dan kita buat ada else-nya ya. Oke, ada else-nya. php else dan php and if. Di sini tambahkan, coba di sini outnya, langnya maksud saya, the close. Sorry ya, di sini login. Kita ulangi. Nah, di sini kita ganti labelnya mail. Kemudian untuk invalidnya ya teman-teman, ini form control. Setelah form control ada class. Jika ada error maka ada class is invalid. Kita kopas di sini. Kita pastekan di mana tadi? Nah, di sini di form control.
spasi. Nah, di sini. Setelah itu message errornya invalid feedback. Kopas di bawah label ya, di bawah label. Nah, di sini. Kemudian terakhir itu name dan placeholder. Name-nya login. Jangan diganti ya teman-teman, karena bawaan dari Midot. Kemudian placeholder. Nah, di sini placeholdernya kita timpa saja. Nah, ini login dan placeholdernya. Coba kita refresh. Oke, dia tidak muncul. Memang belum muncul ya teman-teman, karena yang dieksekusi itu else. Nanti saya perlihatkan bedanya. Coba ini kita kopas. Kita kopas ini, kita paste, kita ganti itu langnya kita ganti. Langnya ini yang ada di placeholder dan di label. Nah, ini placeholder diganti dan label bawahnya. Oke, kita hapus dua-duanya. Ini kita timpa. Oke. Tipenya bukan email ya teman-teman, tapi tipenya di sini kalau tidak salah teks. Nah, teks. Ini teks. Oke, coba kita refresh. Nah, email or username. Ini maksudnya teman-teman mau login pakai email atau username. Else-nya. Kalau teman-teman mau email saja berdasarkan email dia login, maka diatur. Kita set dulu di out. Nah, di out, scroll ke atas. Coba scroll ke bawah, kalau tidak salah itu ada di sini. Nah, di valid email. Kredensial untuk login, kita mau pakai email atau username katanya. Kalau mau hanya email, yang username-nya di nonaktifkan dulu, dikomentari atau dihapus. Nah, jadi email saja. Yang dieksekusi di view-nya ini if di sini. Kalau teman-teman mau pakai username juga, diaktifkan saja. Jadi muncul email or username. Nah, jadi yang dieksekusi yang else. Oke ya teman-teman, semoga cukup jelas. Kita lanjutkan lagi untuk password. Untuk password itu sama saja sebenarnya. Coba sini kita kopas lagi, kita pindahkan satu-satu. Ini untuk password, ini placeholdernya. Mungkin kita bisa hapus, kita paste. Nah, di sini password. Kemudian untuk kelas errornya ini kita kopas. Di sini di kelas. Nah, ini kita spasi. Oke, kemudian di input tipe, setelah tipe kita berikan name, password. Oke, mantap. Kemudian untuk message errornya ini di bawah div ya. Nah, di sini sebelum div maksud saya. Nah, di sini bawah label or password. Oke, coba kita refresh. Klik login. Nah, di sini sudah masuk ya, kelas errornya muncul, yang tipe invalidnya otomatis merah muncul dan alertnya muncul juga di sini. Kemudian untuk remember password, nah di sini if config allow remembering, katanya kalau kita mengizinkan untuk remember user ini di settingan di out nanti, maka munculkan checkbox. Oke, di sini, nah ini kita kopas yang dari default template-nya. Nah ini kita kopas juga if-nya. Kemudian itu name remember. Kemudian ada all ya, all checked. Oke, ini kita kopas. Inputnya, name-nya. Setelah tipe kita berikan name remember. Oke, name-nya remember. Setelah kelas ya, setelah kelas. Oke. Form check input. Nah, di sini diberikan kelasnya v if all. Kita pakai all di sini.
Untuk value kosong ya teman-teman. Nah, untuk langnya, untuk labelnya kita kopas saja. Nah, di sini label. Untuk value-nya kita berikan atau kita hapus saja. Oke, dia hilang ya teman-teman. Nah, hilang remember-nya karena settingannya kita off-kan. Bagaimana cara mengaktifkan kembali remember-nya? Balik lagi ke out. Nah, ke out, coba kita scroll ke bawah. Nah, di sini. Nah, tadi oh ini registrasi ya teman-teman. Coba scroll ke bawah. Nah, di sini allow remembering. Katanya untuk mengingat user ini. Nilai defaultnya itu false. Jika kita ingin mengaktifkannya itu diganti menjadi true. Dan di sini berapa lama kita mengingat user ini login selama 30 hari katanya. Nah, ini defaultnya 30 hari. Jika teman-teman ingin diganti misal 7 hari atau 10 hari, seperti ini tidak masalah. Oke, biarkan default saja 30 hari. Coba di refresh. Nah, ini muncul lagi kan remember-nya. Oke, kemudian itu forgot password ya. Kalau ini hanya beralih ke halaman forgot. Ini register, ini forgot. Coba untuk forgot kita kopas root-nya. Nah, forgot password ini pastekan. Oke, kemudian pesannya namanya maksud saya lang. Kita kopas saja. Atau kita ganti saja teman-teman, tidak usah forgot password, misal reset password. Nah, kemudian ini login, biarkan saja. Nah, ini reset password. Nah, dia beralih ke halaman forgot, cuman ini masih halaman defaultnya ya teman-teman. Oke, terakhir di halaman login itu account ya, account. Coba account URL-nya ngarah ke forgot. Oh, register. Nah, di sini ke register. Nah, di sini register HTML diganti menjadi root-nya. Root register ini misal registrasi akun. Press registrasi akun. Nah, dia sini ke register. Oke, teman-teman, untuk halaman login telah selesai. Ini sudah benar. Untuk fungsi loginnya nanti di pertemuan berikutnya mungkin kita lanjutkan untuk mengganti atau mengcustom bagian ini forgot password. Kalau tidak salah di template-nya juga sudah ada ya. Nah, ini forgot password. Nah, ini hampir sama ya teman-teman. Oke, kita Ctrl U dulu. Kita buat di out. Di sini forgot.php. Yang login kita kopas saja, kita pastekan di forgot. Kita hapus kontennya. Nah, jadi seperti ini. Untuk forgot-nya, oh iya, kita arahkan dulu ya teman-teman. Beralih ke out lagi ke view. Nah, ini login telah kita ganti, kemudian forgot juga. Ini kita berikan ke atas, jangan dihapus ya teman-teman. Ini untuk dokumentasi. Forgot ada di folder app, views, out, kemudian itu forgot. Nah, karena di sini namanya forgot ya teman-teman di folder out. Kalau teman-teman mau nama yang lain silakan, tidak masalah. Coba kita refresh, halaman biru saja. Oke, sesuai keinginan. Lanjut itu coba kita ke, nah di sini ke password reset ya, halaman password recovery yang bawaan template. Sini kita Ctrl U, kemudian kita kopas dari main. Perhatikan teman-teman, dari main itu saya besarkan. Nah, ini dari main ke main. Oke, refresh, kopas ya. Kemudian di sini di forgot, paste. Kemudian di sini refresh. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Sini sudah masuk. Untuk loginnya ini kita hapus karena sudah selesai. Yang ini kita beralih ke forgot.
forgo.php bawaan dari Midot. Nah, ini yang custom dan ini yang default bawaan Midot. Oke teman-teman, kita kopas dulu alertnya seperti yang tadi. Untuk alertnya mungkin di bagian card, alert message, paste, kita berikan jarak. Oke, tidak ada masalah. Coba di sini, nah ini ada instruction. Instruction ini pesannya teman-teman. Ini kita pastekan dulu. Nah di sini, coba kita refresh. Nah instructionnya berubah jadi no problem. Nanti ini kita bisa berubah jadi bahasa Indonesia ya, tapi nanti kita biarkan saja dulu. Kemudian untuk action bagian formnya, nah ini kita kopas dengan CSRF nya juga. Nah ini di form kita timpa. Oke, mantap. Kemudian seperti tadi, mulai dari lang, teman-teman, sorry. Nah ini Ctrl C, ini labelnya paste. Kemudian ini di form control kita ambil juga kelasnya. Nah di sini spasi paste. Oke, kemudian juga div-nya untuk pesan error di bawah inputnya. Terakhir itu juga labelnya kita ganti di sini. Nah name-nya email ya. Nah name-nya email, tipe email, setelah tipe name email. Oke, kemudian untuk reset password, tombolnya ini masih answer ya, masih A, kita ganti menjadi button, tipenya submit. Harapnya kita hapus. Oke, return to login atau kembali ke login, kita kopas dulu linknya, dia mengarah ke mana. Tuh tidak ada ya teman-teman. Oh, dia tidak ada kembali ke login, jadi dia tinggal harusnya langsung submit katanya. Oke, ini tidak masalah, kita berikan saja linknya, kita buat sini URL login. Oke, coba kita refresh. Ini akunnya ini kita hapus saja ya, cukup di halaman login saja. Refresh di sini. Nah, kembali ke login. Oke, dia kembali ke halaman login ya. Reset password. Nah, ini ke reset password. Coba kita klik reset password. Oke, validationnya muncul ya, berarti sudah benar integrasi kita dari view ke controllernya. Lanjut, kita buat juga itu registrasi akun ya teman-teman. Nah yang ini kita ganti tampilannya. Coba untuk di template ada tidak? Ini kembali dulu. Nah ini ada juga register ya. Nah ini ada register, lebih cantik tampilannya daripada ya bawaan. Oke, untuk itu kita buat juga di out new file itu register.php. register.php kita extend dulu, kita extend ke out template. Dan di section content kemudian end section.
Di outnya kita ganti dulu, untuk register itu masih di mid ya. Kita kopas dulu, kemudian kita pindahkan ke atas. The close ya teman-teman, sorry ya, the close. Nah, ini kita pindahkan ke atas, ini kita cut. Pastekan di sini. Karena tadi the close, saya start lagi. PHP Spark serve-nya. Kita jalankan paste parser. Oke. Kemudian ini kita blok dulu, kita nonaktifkan. Untuk registernya ini ke app fuse out register. Oke, coba kita refresh. Nah, registernya hanya halaman biru saja. Jadi tinggal kita kopas saja dari template. Nah, yang ini kita Ctrl U dulu. Saya besarkan. Ini dari main ya. Nah, dari main. Kita kopas ya teman-teman. Ke main. Kemudian ini register masih kosong. Kita pastekan di antara section content. Paste. Kita refresh. Nah, di sini kita refresh ya teman-teman. Mantap tampilannya. Oke, coba di sini di min out view-nya itu kita ambil register.php. Nah, ini saja. Ini kita kopas dulu alertnya seperti yang login dan forgot tadi. Ini di atas tag form saya berikan komentar alert message. Paste. Kemudian actionnya kita kopas juga, kita timpa tag form. Mantap. Kemudian untuk first name last name dia tidak pakai ya teman-teman, dia pakai email dan username, tidak pakai first name dan last name. Jadi mungkin email address ini kita hapus nanti. Nah, ini. Oke, kita hapus saja. Jadinya seperti ini. Nah, sini username. Oh, atau email dulu ini. Ini kita kopas. First name, paste, jadi email. Ini placeholdernya juga email, tipenya jadi email. Kemudian kita kopas kelas errornya, kelas is invalidnya. Kelas invalid ini ke, nah ini form control spasi. Jangan lupa harus spasi ya teman-teman. Kemudian itu, nah dia pakai value all ya, all email. Jadi kalau error atau ada kesalahan dia tidak reset inputnya. Nah, di sini setelah placeholder tambahkan value all email. Kemudian di sini, oke, mungkin itu saja teman-teman. Dia tidak pakai ya deep errornya. Coba kita scroll ke bawah. Kita lihat dulu. Nah, ini buttonnya ya teman-teman. Buttonnya tidak ada atribut lagi. Jadi kita bisa di sini scroll ke bawah, kita aktifkan dulu buttonnya. Ini create account, oke. Ini kita hapus red-nya, kita hapus. Div-nya kita ganti menjadi button. Ini kita ganti juga, atau kita pindahkan saja kelasnya. Oh, salah ya teman-teman. Oke, nanti ya, sorry ya. Ini div tadi, biarkan saja div. Nah, yang A nya kita ganti menjadi button. Tipenya submit.
Oke, coba kita refresh. Nah, ini berganti jadi email ya, create account. Nah, ini mantap ya teman-teman, berhasil. Oh, dia memang tidak pakai deep error ya di sini. Kalimatnya jika error required seperti itu, dia hanya di alert saja. Oke. Selanjutnya itu username. Atau coba kita tes dulu old-nya. Misal user@gmail.com. Oke, create account. Oke, dia reset ya teman-teman. Dia reset all email. Seharusnya tidak ya. Atau tipe email. Coba ini saya besarkan. Oh, name-nya ya teman-teman. Name email. Nah, email. Coba kita refresh lagi. Ini misal user@gmail.com. Create account. Nah, ini mantap ya teman-teman. Old-nya sudah aktif, dia tidak reset inputnya. Selanjutnya itu username, password, dan konfirmasi password. Oke, ini kita pelan-pelan saja ya teman-teman. Silakan diikuti. Nah, ini last name kita ganti. Aduh, ini salah ya teman-teman. C, paste. Kemudian labelnya juga. Tipenya tetap text. Dan session is invalidnya. Jika ada error kita ambil. Ini kita paste. Kemudian tipe teks, setelah tipe kita berikan name, username. Oke. Name, username, placeholdernya sudah, value-nya juga. Dia juga pakai all ya. Setelah placeholder, nah di sini setelah placeholder tambahkan value all username. Oke, scroll ke bawah. Tinggal password. Autocomplete-nya off. Oke, di sini kita kopas dulu langnya. Password. Placeholder-nya juga seperti itu. Kemudian nah ini kelasnya. Form control. Di sini paste juga. Kemudian setelah type itu name, password. Lanjut. Dia tidak pakai all ya teman-teman, tidak pakai value all, cuman ada tambahan autocomplete. Autocomplete-nya off. Oke, kita tambahkan saja sesuai dengan bawaannya. Nah, ini juga kita tambahkan di bawah untuk langsung ke confirm password ya. Nah, di sini. Nah, ini langnya kita kopas juga. Langnya ini confirm password, kita paste, placeholder-nya juga paste. Oke. Kemudian name, nah name-nya pas confirm. Name-nya setelah tipe atau type, di sini paste, pas confirm. Lanjut class form control, ini session-nya. Jika ada invalid, nah di sini spasi paste. Oke, mantap ya teman-teman. Nah, ini oke, ini jika ada akun kembali ke login. Oke, tidak masalah, mungkin kita ganti saja ini base URL-nya ke login. Mungkin kita berikan bahasa Indonesia saja di sini. Nanti kita ganti semua menjadi bahasa Indonesia ya teman-teman di pertemuan berikutnya. Terus sekarang sudah ada akun sama ayo login. Oke, press, klik. Oke, kembali ke login, registrasi akun, kembali ke registrasi akun, klik create account. Oke, mantap ya teman-teman. Oh, ini tidak aktif ya.
password dan repeat passwordnya coba kita berikan dulu di sini. Misal itu mubatekno@gmail.com. Usernya mubateknologi. Klik create account. Nah, baru aktif ya bawahnya. Jadi dia kalau submit pertama itu memvalidasi email dan username. Jika email dan username-nya ada, nilainya valid, baru divalidasi password dan repeat passwordnya. Password harus diisi dan konfirmasi password harus diisi. Oke teman-teman, cukup kita telah mengintegrasikan atau mengganti custom view-nya dari halaman default bawaan dari Meetout menjadi berdasarkan template SB admin kita. Nah, yang ini yang telah kita integrasikan pada pertemuan sebelumnya. Oke teman-teman, mohon maaf jika video kali ini saya banyak salah kata karena tuh kesehatan masih agak kurang fit ya teman-teman. Jadi alasan saya agak terlambat membuat beberapa video atau durasi videonya sedikit karena kondisi badan masih belum sepenuhnya fit. Tapi insya Allah kedepannya akan saya upload terus tutorial pada channel Mubah Teknologi. Jadi teman-teman silahkan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Oke, cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.